Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hoiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, saya dengar tadi Pak Hoiri mencari saya ya. Ya Bu, tadi saya Oh mencari iya, Bu Anita. baik Pak Hoiri. Untuk lebih tenangnya, mari silakan masuk di ruangan sebelah nih Pak Hoiri. Oke Bu, monggo Oke, silakan. monggo silakan. Apa yang mau disampaikan ini? Kok kelihatannya agak serius gitu ya? Iya Bu, ini seperti Oke. komitmen kita di awal untuk jurusan mesin ini kan di awal kita bagi untuk kelas eh, praktek atau kejuruan, kemudian dibagi kelas umum ya. Nah, untuk Ya. kelas prakteknya, alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Cuma di Mm-mm. kelas yang umum, Bu, itu masih Ya. banyak kelas-kelas kosong pada pagi hari. Kalau Oh yang gitu. praktek aman ya. Iya, berarti hari ini yang mau kita bahas adalah praktek yang banyak kelas yang kosong ya Pak Hoiri di waktunya di pagi hari Yang itu, Bu, yang mau kita capai. yang kelas umum, Bu. Yang mau Yang kelas umum. oh, yang kelas umum Ya, ya, bahasa yang kelas Indonesia dan umum, sebagainya ya. yang mapel umum ya. Bu, Bu. Yang mapel umum ini untuk kesepakatan hari ini atau tujuan kita hari ini yang mau kita capai yaitu masih ada kelas umum, yaitu kelas umum yang banyak jam kosong ya Pak ya. Nah, di pagi hari terutama, Bu. Kelas umum jam kosong di pagi hari. Begini Pak Hoiri, kalau menurut Pak Hoiri, apa yang menjadi kira-kira menurut Pak Hoiri ini ya sebelumnya, Ya, Bu. apa yang menjadi langkah-langkah apa yang kira-kira harus dilakukan Pak Hoiri kalau ada permasalahan seperti ini? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan, Ya, saya mm, membuat pemodelan, Bu. Ini masuknya model kan ya, 6.30. Saya masuk atau mm, datang ke sekolah itu sebelum 6.30. mm, Itu yang ya, saya lakukan. ya. Terus apalagi Pak Hoiri selain Kemudian, datang lebih pagi? ya kemudian datang lebih pagi, Mm, kemudian mengecek kelas-kelas di kelas umum. Kalau yang kejuruan kan tim teaching, mesti ada yang datang ya, lebih dulu gitu, Bu. mm. Nah, kira-kira Pak Hoiri, kalau Pak Hoiri tadi kan kayaknya Pak Hoiri datang sudah lebih pagi, Ya, betul. gitu. Ya, sebelum jam 6.30 itu juga sudah ngecek. Kira-kira dari hasil pengecekan itu temuan apa kira-kira yang dari ketemu lapangan praktek lapangannya atau pada saat Pak Hoiri mendatangi kelasnya itu kira-kira apa yang menjadi permasalahannya Pak Hoiri? Yang menjadi hambatan kok kosong seperti itu kelasnya. Ya Bu, untuk kelas yang Mm-mm. kosong tuh banyak Mm-mm. permasalahannya. Salah satunya Ya. ada guru yang Mm-mm. menjadi KPD Bu. KPD ya. KPD di pagi hari sehingga dia tidak Mm-mm. bisa melaksanakan di kelas. Baru setelah selesai KPD, bertugas sebagai Mm-mm. KPD dia ngajar di kelas. Oh gitu. Itu ada sebagian yang seperti itu. Berarti ada KPD yang ada guru yang mendapat tugas KPD di pagi Ya, hari ya Pak. ya betul. Hmm, berarti ini Pak Hoiri, kalau boleh tahu, dalam pelaksanaan KPD itu, jika dikaitkan dengan mapel atau dengan jadwal yang telah disusun itu, berarti kalau menurut Pak Hoiri, langkah seperti apa Pak yang seharusnya bisa dilakukan untuk menyiasati biar tidak ada kegiatan KPD dulu atau seperti itu, Iya. misalnya seperti itu Pak. Ya, itu biasanya yang saya lakukan atau mungkin Mm-mm. menyarankan ke teman guru yang KPD untuk Mm-mm. menginformasikan ke jurusan atau ke bagian tertentu Mm-mm. sehingga Oh di gitu, ya, nggih Bapak. sehingga di kelas Mm-mm. nanti tidak ada yang kosong gitu loh. Bisa Oh digantikan guru seperti yang itu. lain ya. Iya, selain itu Pak Hoiri, selain menyampaikan ke BP, mungkin ada untuk yang lainnya, ya Kalau, Pak, kira-kira? kalau ke yang lainnya permasalahannya berbeda, Bu.
Oh Kadang gitu, ya nggih. kadang itu karena Mhm. motivasi. Oh Jadi motivasi. motivasinya berkurang ketika dia berlabel senior dan Iya ya Pak Khairi, ada label senior kalau saya menangkap. Dari mana nih Pak Khairi kok bisa tahu bahwa dengan dua label ini kok bisa muncul seperti itu Pak? ya Yang Bu. menjadi yang menjadi ukurannya apa ya Pak Itu Khairi? gini, setelah saya Mhm. keliling di kelas-kelas, di situ Iya. rata-rata yang kosong itu adalah teman-teman yang senior, sedangkan teman-teman yang junior atau Hmm. baru itu tertib masuk, yang senior Hmm. malah terlambat. Hmm. Mungkin dimotivasinya Bu, Oh gitu ya Pak ya. dimotivasinya Berarti menurun mungkin. jijik. Ya. Berarti kira-kira langkah apa ya Pak? Kira-kira menurut Pak Khairi yang tepat untuk mengatasi ini ya Pak? Untuk Kalau memunculkan motivasi itu. ya, mungkin Hmm? kalau saya pribadi bisa ngajak ngobrol ya Bu ya. Ngajak ngobrol Mhm. tentang kesepakatan atau kedisiplinan dalam mengajar gitu. Di mana sudah disepakati di sekolah itu tidak telat, kemudian jam Mhm. 00 dan lain sebagainya. Mhm. Iya, iya, Ya, iya Pak Khairi. Selain mengajak ngobrol, berarti mengajak ngobrol ini waktu yang dipakai Pak Khairi itu waktu kegiatan ini berlangsung atau gimana Pak Khairi yang biasa. akan jenengan lakukan? Iya, rencananya itu setelah kegiatan Mhm. ini, jadi Nggih. setelah ada data mungkin bisa diajak ngobrol tentang komitmen untuk pembelajaran yang tertib dan disiplin. Nggih Pak Khairi, nggih. Dalam kegiatan ini tadi yang pertama tadi yaitu mengajak ngobrol nggih Pak, untuk memunculkan motivasi. Kira-kira siapa yang Pak Khairi butuhkan untuk membantu kegiatannya Pak Khairi ini? Kalau orang yang Mmm, bisa membantu kalau di sekolah kami nggih. itu minimal adalah wakasek dan Oh para biasanya kasep. ya dan biasanya Nggih. untuk kepala sekolah tiap pagi aktif keliling. Oh Jadi seperti itu nggih ya Pak. Nggih, 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 nggih. Berarti dalam ini nanti yang akan dari kegiatannya sudah rencana kegiatannya sudah disampaikan Pak Khairi tadi. ya, Nanti kira-kira kapan Pak pelaksanaannya yang akan Pak Khairi kerjakan? Mulai kapan? ya mungkin secepatnya Bu, Hmm, kira-kira minggu cepatnya. depan lah. Oh, minggu depan. Ya, Berarti dimulai ini ya berarti 1 minggu setelah pertemuan kita ini ya Pak. ya, baik Setelah Pak Bu. Khairi bertemu dengan saya. Ya Oh, betul nggih. betul. Nggih. Nggih Pak Khairi. Nggih Pak Khairi karena waktu kita terbatas ya Pak. Oke, Nanti berarti dari yang disampaikan oleh Pak Khairi nanti kita akan bertemu lagi ya Pak nanti. baik Bu. Ya, nah sebelum kita menutup acara ini Pak atau pertemuan kita ini, apa yang Pak Khairi hari ini dapatkan dari pembicaraan kita ini Pak? Bisa disampaikan ya Pak ke saya? Baik Bu. Ini Ya, ada nggih, kejelasan tentang permasalahan yang saya alami. Jadi ada nggih, solusi ke depannya langkah-langkah yang nggih, dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin seperti nggih itu Pak. Bu Anita. Oh, nggih Pak Khairi, nggih Pak Khairi. Nggih, karena waktu sudah selesai ya Pak Khairi. Terima kasih sudah menemui saya. Dan nanti saya tunggu minggu depan Pak Khairi kita ngobrol lagi. Gimana nanti hasilnya nih Pak Khairi? Baik Bu. Nggih, terima kasih. Monggo Eh, boleh beraktivitas kembali nggih Pak. ya, terima kasih atas Ya, waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah baik Bapak pagi Alhamdulillah. ini. Ini pertemuan kita kali ini ada waktu sekitar 15 menit Bu Anita G. Nggih 5, Bapak. 15 menit ke depan. Kira-kira Nggih. ada yang mau diobrolkan Bu Anita? Nggih Bapak. Nah, gini Bapak, saya kan kemarin mendapat tugas
dari tim pengembang kurikulum Bapak, yaitu saya berada di bagian pengembangan RPP, gitu Bapak. Nah ini saya tadi saya sudah menemui Bapak kurikulum Bapak. Nah Bapak kurikulum itu kebetulan beliau hari ini dinas luar kota Bapak, makanya izinkan saya menemui panjenengan untuk bercerita sedikit. Ini tentang pembelajaran berdiferensiasi Bapak di kelas. Ini kok teman-teman itu kayaknya kurang respect ya Bapak dengan apa yang kemarin sudah kita sepakati di kegiatan workshop itu Bapak. Seperti itu yang saya alami. Baik Bu, ini yang Nggih. akan kita obrolkan ya. Itu yang pertama Nggih. kalau saya tangkap itu adalah pengembangan RPP ya. Dalam hal ini Nggih. untuk pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi nggih. Nah, kira-kira Bu Anita Nggih. nantinya pada akhir obrolan kita apa Nggih yang mau Bapak. didapatkan? Apa yang mau Nggih, diperoleh seperti itu? Jadi nanti di akhir obrolan ini saya ingin itu Bapak dari RPP yang sudah disepakati bersama itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mapel dan jenjangnya masing-masing Bapak. Kalau saya kan kebetulan sebagai koordinatornya Bapak. Seperti itu. Berarti di sini pelaksanaan RPP-nya ya, implementasinya Nggih. seperti itu di kelas. Betul. Baik, Nggih. mungkin dari RPP, mungkin di situ kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kira-kira Nggih. dari RPP berdiferensiasi itu ada kelebihan apa Bu? Kira-kira dibandingkan dengan yang lainnya gitu loh. Iya Bapak, terima kasih. Kalau menurut saya RPP kemarin yang sudah disusun itu yaitu RPP berdiferensiasi itu sudah langkah-langkahnya sudah bagus Bapak. Misalnya sudah menyiapkan anak atau mengukur kebutuhan anak sesuai dengan profil, minat, seperti itu Bapak. Nah ini permasalahannya pelaksanaannya itu. Jadi teman-teman itu menganggap bahwa aplikasinya yang saya rasakan itu. Jadi teman-teman itu tidak mau serius gitu loh sepertinya Bapak. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Nah kalau boleh tahu dari RPP tadi Bu, pernah disosialisasikan ke teman-teman apa belum ya kira-kira? Alhamdulillah Bapak, kemarin itu setelah kita bertemu di acara workshop itu kan setelah itu dipecah-pecah menjadi berkelompok sesuai mapel dan jenjangnya nih Bapak. Baik. Itu kemarin insya Allah suka saya sebagai koordinator itu sudah melihat bukan menyaksikan atau mereview Bapak dari apa yang sudah disusun, kemudian untuk dipraktekkan di kelas untuk mengukur keberhasilannya atau kesuksesannya pelaksanaan RPP. Dan dari pelaksanaan itu Bapak ternyata ada beberapa kelas itu gurunya kayaknya tidak mempraktekannya. Oh begitu ya. Seperti itu. Iya. Kalau yang saya tangkap dari apa yang kita bicarakan tadi sudah diujikan ya. Dan ada 1-2 guru yang belum menerapkan seperti itu. Betul. Nah, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Bu Anita untuk kiranya guru yang bersangkutan bisa mengikuti apa yang menjadi kesepakatan dari IHT kemarin gitu? Iya betul. Akhirnya kemarin setelah saya melakukan review ya Bapak, akhirnya setelah ada temuan seperti itu, saya rencananya itu akan membuat daftar checklist atau daftar analis atau daftar seperti refleksi diri Bapak. Nanti saya akan membuat atau menyusun jadwal pertemuan rutin untuk mengetahui kenapa kok RPP itu tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Seperti itu Bapak. Ya baik Bu, mungkin dari teman yang belum melaksanakan kira-kira apa ya Bu alasannya? Kok yang lain melaksanakan tapi beliaunya belum melaksanakan gitu? Ini termasuk nanti akan masuk di daftar checklist saya setelah saya ke lapangan Bapak untuk melihat teman-teman itu dalam pelaksanaannya. Ternyata yang menjadi kendala teman-teman itu belum paham Bapak bahwa untuk menyiapkan anak sesuai minatnya itu sangat penting. Kenapa? Karena kan memang ada anak tertentu itu pola belajarnya
kalau kita paksakan, kita pukul rata, itu nanti kan tingkat keberhasilannya atau tingkat kebosanan anak-anak kan tinggi, Bapak. Baik, ya. Nah, seperti itu. Makanya ternyata kendalanya seperti itu. Mungkin pas saya sempat ngobrol dengan teman itu, ternyata mereka itu ya sudahlah, yang penting saya ngajar gitu, Bapak. Kemarin pas saya tanya itu. Baik, begitu ya. Kalau Nggih. seperti itu karena belum paham aja ya Bapak Ibu yang Iya, belum melaksanakan. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Wanita setelah ini? Gitu? nggih. Nanti setelah ini Bapak, setelah ada dari teman itu menyampaikan ke saya seperti itu, mungkin saya akan mengadakan apa ya Bapak, refleksi lanjutan. Nanti kalau misalnya belum paham, nanti guru yang bersangkutan mungkin akan saya ajak atau atau saya apa ya Pak, ajak diskusi gitu. Misalnya saya ajak masuk di kelas-kelas yang memang sudah mempraktekkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik. Seperti itu. Berarti ini percontohan Bu ya, yang sudah Iya, melaksanakan, kemudian betul. untuk memantau jadi percontohan. Mungkin Iya. selain refleksi Bu, ada yang Bisa, akan dilakukan yang lainnya? mungkin selain refleksi Bapak, selain refleksi itu mungkin uh, apa ya, mengajak guru tersebut mungkin atau melihat atau menonton Bapak misalnya lewat YouTube ya, karena ini kan sudah zaman canggih, mungkin iya lewat digital itu kan banyak contoh-contoh pelaksanaannya yang efektif dan efisien, mungkin seperti itu Pak. Baik, berarti ini intinya yang akan dilakukan Bu Anita untuk memberikan pemahaman untuk guru-guru yang belum menerapkan pentingnya RPP berdiferensiasi. Baik Bu Anita, mungkin dari apa yang kita bicarakan tadi bisa diambil kesimpulan kira-kira poin-poin yang perlu nanti disampaikan ke teman-teman yang belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa saja yang tadi? Jadi Bapak, nanti seperti yang saya yang sudah kita obrolkan ya Bapak. Tadi saya menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan RPP itu biar berjalan dengan baik, dan nanti saya akan membuat refleksi lanjutan dan pertemuan rutin dengan teman-teman untuk mengukur atau untuk mencari solusi. Misalnya masih ada kendala di mana, seperti itu. Terus yang berikutnya tadi yang akan saya lakukan adalah yaitu melihat dengan aplikasi digital atau fasilitas digital Bapak yang banyak disediakan di media sosial, mungkin ini bisa lewat YouTube atau IG atau mungkin media-media lain yang menarik yang akan memudahkan Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu Bapak. Baik Bu Anita, karena ini mau ke penghujung obrolan kita, mungkin dari apa yang akan dilakukan Bu Anita tadi yang sekiranya bisa diterapkan di awal-awal, yang mana kira-kira? Kalau di awal itu dalam minggu-minggu ini mungkin Bapak atau secepatnya minggu depan itu sudah terlaksana gitu. Yang akan saya lakukan terlebih dahulu itu yang pertama Bapak, yaitu melakukan refleksi dari kegiatan, karena kan sudah ada IHT. Sekarang kan tinggal pelaksanaannya. Nanti untuk review sebelum untuk berikutnya itu refleksi Bapak. Refleksi itu artinya teman-teman nanti akan berkumpul untuk menceritakan pengalamannya masing-masing. Seperti itu Bapak. Baik Bu, kira-kira dari teman-teman yang lain, apakah itu Wakasek atau guru sertifikasi, ada nggak yang sekiranya diajak untuk melaksanakan apa yang Ibu Anita akan lakukan gitu? Iya Bapak, mungkin saya akan meminta bantuan kepada Bapak kurikulum Bapak, karena beliaunya kan mungkin lebih paham sih, lebih paham, dan itu untuk mapel yang umum. Karena untuk mapel yang produktif mungkin saya insya Allah juga akan meminta bantuan kepada masing-masing kaprodi Bapak, seperti itu. Baik Bu, karena ini mau waktunya sudah habis, kira-kira kesimpulan dari obrolan kita apa sih yang didapatkan dari obrolan kita tadi?
Iya Bapak, sebelumnya terima kasih Bapak, saya hari ini sudah merasa lega dan saya juga Alhamdulillah. sedikit tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh panjenengan, bahwa langkah-langkah apa yang saya sampaikan tadi itu semakin membuat saya itu bersemangat Bapak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti refleksi rutin, baik itu mingguan atau mungkin bisa mungkin harian nih Bapak setelah kegiatan pembelajaran, untuk sering ngobrol dengan teman-teman seperti itu, untuk mereview kegiatan yang telah selesai dilakukan seperti itu Bapak. Baik Bu Anita, karena Nggih, ini sudah 15 menit ya. Saya nggih, senang karena kita bisa mengobrol, membantu nggih, permasalahan yang dihadapi Bu Anita. nggih Saya Bapak. berharap untuk minggu depan saya bisa ngobrol lagi Bu, Nggih untuk Bapak, siap. mendapatkan kabar Nggih, tentang apa yang akan dilakukan Bu Anita. nggih, siap. Mungkin seperti Nggih, itu Bu, saya ucapkan terima kasih. nggih, nggih, Saya persilakan Bu Anita untuk mengerjakan nggih. tugas-tugas guru yang lainnya. Terima kasih Bu Nggih, ya. matur suwun waktunya Bapak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, siap. Pak Hoiri, terima kasih. Tadi yang langkah-langkah yang sudah disampaikan Pak Hoiri, malah kalau menurut saya lebih bagus dari saya. Pak Hoiri itu lebih bagus. Oh gitu ya Pak Pak. Hoiri sudah iya, sudah ini ya Pak tadi, sudah jelas alur tirtanya. Tadi sudah ada tujuannya ya Pak ya. Terus identifikasi masalahnya tadi juga sudah muncul. Hmm. Jadi kalau saya lihat yang ketiga tadi Pak Hoiri itu sudah rencananya sudah jelas gitu apa yang akan dilakukan. Dan nanti ada siapa yang membantu, jangka waktunya sudah ada, tanggung jawabnya juga sudah ada. Pak Hoiri tadi menyampaikan di akhir juga seperti apa. Seperti itu kayaknya ya Pak. Hmm. Kalau menurut saya hari ini Pak Hoiri sudah bagus. Kurangannya Bu. Kekurangannya mungkin apa ya Pak? Karena sudah mungkin latihan kedua, sudah minimal sekali kekurangannya kalau menurut saya. Hmm. Mungkin iya, dari Pak Khoiri menyampaikan itu bahasanya juga sudah, saya saja yang baru ngobrol, mungkin saya jarang berkelompok ya dengan jenengan ya. Hmm. Itu sudah maksud jenengan itu sudah masuk, akhirnya memunculkan ide-ide. Mungkin kekurangannya sudah tidak ada, pembicaranya juga sudah jelas seperti itu Pak. Untuk Saya, ya Bu Anita sebagai yeah, coach ini, kalau watch secara ya, urutan tirtanya sudah bagus ya, sudah urut. yeah, sudah Kemudian menurut, untuk sedikit Bu, kelihatannya sedikit masukan. yeah, Eh, yeah, Kalau saya lihat di video-video yang saya lihat dari tadi mm-hmm. pagi, Yeah, mungkin ada yang lewat ya. ya mungkin Bu Mm-hmm. Anita termasuk saya mungkin eh, kurang Mm-hmm. di ini Bu, di apa namanya, T sama I-nya loh Bu. Kelihatannya kalau dibandingkan dengan video-video yang saya Mm-hmm. lihat, Ya, I dan T-nya itu kurang kurang kita tujuan, kembangkan Bu. iya, Jadi tujuan sama identifikasi masalah ya Pak ya. iya, Bu Anita juga gitu, kelihatannya saya juga gitu Iya, Bu. sama. Gitu. Ya siap. Itu kira-kira Bu, apa namanya, solusinya apa Bu ya? Menurut Bu Kalau Anita. tujuan, mungkin ya Pak ya, kayaknya harus betul-betul menghadapi kasus kalau saya, perasaan saya ya Pak ya. Kalau Habis dia hanya latihan, iya, hanya skenario itu kan nanti kita kesepakatan oh, Pak, gitu. ya betul. Mungkin nanti di demonstrasi kontekstual itu mungkin baru kelihatan kayaknya, gitu. Iya. Kalau ini kan baru Iya, latihan ya. Kalau iya, mungkin baru praktik. ya, Iya, kalau mungkin realnya mungkin kita lebih bisa Bu.